awalnya dalam obrolan DPRD Kota Yogyakarta. Ya, bersama saya pada kesempatan kali ini, kesempatan yang baik ini, rekan saya, anggota DPRD Kota Yogyakarta, katanya yang termuda, yaitu Mas Krisma. Siap, Ketua. Terima kasih. Apa ya, sekretaris ya? Sekretaris Komisi B. Sekretaris Komisi B. Kita akan membincangkan hal yang update setelah Syawalan kemarin. Ini ada sesuatu yang menggelitik ini, Mas. Oh iya. Katanya waktu Syawalan kemarin, Iya. situasi pariwisata Yogyakarta sepi. Oh sepi. Ramai tapi sepi. Ya, tapi sepi. Apakah benar ini? Evaluasinya? Gimana sebenarnya? Jadi kalau Pak Ketua Mirsani ya, yang merasakan gitu. Iya. Karena kita ini juga selain wakilnya masyarakat di DPRD, kita kan juga sebagai masyarakat yang tinggal di kota. Gitu. Nah, memang pada saat libur Lebaran, dengan prediksi lonjakan wisatawan pada saat itu Gitu. masif ya tentunya, dengan katanya akan Ada 700 7 juta. Dan kita sendiri sudah menyiapkan langganan Netflix untuk tetap di rumah saja karena kemacetan di jalan. Tapi ternyata ketika libur itu tiba pada saat Lebaran, lalu kita juga merasakan ini 7 jutanya di mana? Kok jalan-jalan juga sepi? Begitu. Sepi kamu Terus kita juga, kalau biasanya kan ketika kita bicara ada lonjakan wisatawan itu ya di mana-mana macet ya Pak Ketua, utamanya di titik-titik vital seperti titik 0, terus kawasan Malioboro, Jalan Senopati dan lain sebagainya. Itu kan biasanya benar-benar stuck macetnya. Tapi kemarin ini saya rasakan juga masih ngalir. Iya. Ya. Jadi lalu lintas juga nggak seperti yang dibayangkan, gitu. Itu kenapa seperti? Nah, jadi biar masyarakat tahu bangunan gambarannya itu bukan karena macam sepi ya. iya. Bagaimana? Apakah manajemen pengelolaan kawasannya yang sudah baik atau? Nah, yang pertama kalau bicara dari sisi akademis, ini dipaparkan oleh Dinas Pariwisata Kota Jogja bahwa perbedaan tipikal wisatawan pada saat liburan 2022 dan 2023 itu ada di jangka waktu liburannya, Pak. Jadi kalau dulu itu 2022 Cuma cuti bersamanya sedikit. Jadi di hari itu ya tumpuk bahasanya orang Jawa, langsung di hari itu juga semua tumpah di kota Yogyakarta. Cuma kalau 2023 ini, lalu juga Dinas Pariwisata bisa berargumen tentang kaitan okupansi hotel, di mana okupansi hotel pada saat 2023 ini juga masih tinggi, dan rata-rata penuh semua tetap. Nah, kalau tadi kita bicara kembali masalah kepadatan, nah yang saat ini kalau menurut analisa daripada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta itu karena lama liburannya itu jangka waktunya lama, sehingga ada yang datang panjang, ada yang datang H-1 Lebaran, ada yang H+4 baru kesini gitu. Tapi secara rata-rata dari jumlah kunjungan wisatawan itu tidak ada kenaikan atau penurunan yang signifikan dari kalau dibandingkan liburan Lebaran 2022 2023. Sampai 5-7 juta pemudik itu apakah
kalau tidak tinggal di Jogja, Iya. lewat Jogja. lewat Jogja. Nah, ini juga Pak Gita sebenarnya ini harus juga menjadi bahan diskursus kita ya, baik itu legislatif kita di DPRD maupun oleh pemerintah kota yang dalam hal ini dinas pariwisata dan dinas terkait yang berkebutuhan dengan ini. Nah, wisata-wisata di kabupaten nih Pak Ketua, itu sudah hebat sekarang. Jadi udah bermunculan inovasi yang baru-baru ya, menawarkan wisata alam gitu, menawarkan atraksi malam hari, siang hari begitu, dan viral. Nah, sehingga ketika kota Yogyakarta ini juga tidak inovatif, nah bahayanya adalah kota Yogyakarta ini ancamannya atau apa ya, dengan kondisi yang seperti ini ancaman atau peluang. Nah, dengan kondisi seperti ini bisa kita katakan malah peluang untuk menggenjot yang namanya inovasi. Inovasi. Ini pendapat Nah, saya mau katakan ancaman kalau gue udah ditonton Aro Pemkot Terapen lah. Ini peluang untuk kita terus berbenah diri, berinovasi supaya itu tadi tidak kalah inovatif dengan wisata atau lokasi-lokasi wisata yang ada di wilayah kabupaten DKI. Ya, memang pemirsa, kita harus mengakui sekarang ini di DIY, bicara DIY Mas. Betul. Di DIY ini promosi wisatanya yang baik yang digerakkan oleh pemerintah kota, ada yang viral dengan sendirinya itu begitu dahsyat. Banyak tempat-tempat baru, tempat wisata baru yang tiba-tiba menjadi tujuan para wisatawan. Yang itu tempatnya ya ngertinya nih Jogja, pada masih sekitar 20, 30 bahkan 60 km dari luar kota Jogja. Nah ini saya tadi menyinggung masalah ini ancaman atau peluang. Ya nggak apa-apa, tetapi tantangannya kan ini yang menarik. Ini tantangannya apa? Kota Jogja sebagai ibu kota DIY ini apa yang harus berbenah? Menurut jenengan gimana ini proses? Nah, challenge-nya. Jadi sementara ini Pak Ketua, kalau menurut pandangan saya ya, Yogyakarta ini masih dalam taraf mengandalkan wisata warisan leluhur. Jadi misalnya Malioboro, warisan leluhur. Memang Malioboro sejak zaman dahulu kala ya sudah menjadi destinasi wisata begitu loh. Terus kalau situs budaya, itu bangunan budaya, keraton, kan warisan leluhur juga. Taman Sari, warisan leluhur juga. Mungkin kalau di wilayah areanya Pak Ketua gitu, ya. Yang warisan leluhur ini ya merasa ada aturan. 3 tahun terakhir ini ada pembenahan. Sebenarnya kalau pembenahan tentu ya, kalau Malioboro sekarang sudah ditata, ada TM1, TM2 gitu. Terus banyak juga renovasi yang namanya cagar budaya yang dilaksanakan oleh Pemda DIY, sehingga muncullah revitalisasi beteng, revitalisasi bangunan-bangunan kagungan dalam cagar budaya dan lain sebagainya. Cuma basically adalah tantangan kita ke depan kalau menurut saya Pak, di pariwisata ini adalah menata kampung wisata yang itu tidak based on warisan leluhur. Kalau misalnya Taman Sari, dari sejak saya Brojo, ya memang sudah kawasan wisata. Ya, sebelum di SK oleh wali kota sebagai kampung wisata, di sana juga sudah masyarakatnya jadi tempat tujuan wisata. Masyarakatnya masyarakat pariwisata, mengandalkan atau menggantungkan ekonomi dari sektor pariwisata. Kunjungan wisatawan ya. Betul. Nah,
Tapi kan ada kita juga membina kampung-kampung wisata yang lain. Ada ketika ini lebih ironis ya, ketika kita mengumpulkan kampung-kampung wisata, saya kan menanyakan masing-masing kampung wisata ini potensi yang bisa ibaratnya dijual kepada calon wisatawan ini apa. Ada satu kampung wisata masa potensinya minyak bulus. Minyak bulus. Nah, dan ini mohon maaf ya Pak Gita, ini masyarakat ini tahu nggak kalau bulus itu dilindungi? Kok terus biji minyak? Itu kejadian kita kumpulkan kampung wisata. Makanya itu ini adalah tantangan sebenarnya, tantangan dinas pariwisata. Kalau kita kan pada prinsipnya Komisi B ini ya support lah ketika nanti dinas pariwisata memang ingin mengembangkan ini ya, karena bagaimanapun tujuan meningkatkan jumlah wisatawan ini harus seiring sejalan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, kan harapannya begitu Pak Ketua. Maksudnya dibentuk kampung-kampung wisata. Nah, untuk destinasi wisata yang baru itu, betul. Yang pertama adalah potensi, betul. Kemudian apa ini yang bisa berdaya ekonomi? Betul. Agar supaya ya warga kota Yogyakarta ini kalau nanti jumlah wisatawannya naik gitu, ya rameng ngrasake macet itu. Gitu. Ya yang tadi Taman Sari dari jenengan Bojongkot ke kampung wisata. Betul. Nah seingat saya Taman Sari itu dulu kiri kanannya masyarakatnya kokeng pembatik kontemporer. Betul. Itu kira-kira masih enggak? Masih Pak Ketua. Jadi pembatik kontemporer masih ada di situ, pelukis masih ada, pelukis batik khususnya gitu. Terus masyarakat di situ juga sudah terbentuk menjadi tour guide untuk para wisatawan asing maupun lokal. Jadi memang secara ekosistem itu sudah terbentuk. Nah, tantangannya kan kampung wisata yang baru, yang dulunya itu bukan tujuan wisata, tapi masyarakat bisa mencontoh. Tapi masyarakatnya semangat gitu untuk mengembangkan gitu. Sudah asem. Ya, betul. Nah, dari yang biji ya kan banyak burung dan lain. Betul. Nah, sekarang sudah ganti jajanan. Betul. Menambah daya dukung itu ya. Pariwisata, betul. Nah, kita kan PR kira-kira perlu upaya untuk ke arah sana, untuk kampung-kampung wisata itu perlu Pak Ketua. Karena kadang begini, yang paling sulit itu sebenarnya bukan pada programnya ya. Saya rasa rekan-rekan OPD sudah melakukan analisa, sudah melakukan kajian, dan kita pun di DPRD sebagai fungsi anggaran tentu akan mendukung ketika itu bicara untuk meningkat atau mendongkrak yang namanya ekonomi masyarakat di level basis. Tentu kita akan mendukung. Cuma kadang begini, mensepahamkan seluruh warga kampung bahwasanya yang dulunya ini kampung ini tidak terbiasa dikunjungi orang, terus dikunjungi orang dari berbagai macam suku, dan bahkan ada wisatawan asing misalnya. Nah, kalau kampung yang sudah tadi yang saya sebutkan warisan leluhur tadi, ya memang sudah biasa, bule lewat biasa, orang Batak di situ lewat biasa, orang Sunda di situ lewat biasa. Tapi ada kampung-kampung yang mungkin hanya 30% warganya yang semangat untuk bagaimana mengembangkan kampung wisata ini, tapi 70% sisanya warganya, wah kok kampungku kok tadi rame ngene iki, ora iso leren. Itu ada juga yang berlanjut kayak gitu. Karena kan rata-rata warga di kota ini kan pekerja kantoran. Nah, jadi bagaimana kalau di rumah ya istirahat, nek esok ya tenang, materi manuk kan gitu.